Selamat malam semua, nama saya Karel Pranugraha Ceri Pratama. Kali ini saya akan menjelaskan tentang solusi dari soal Candice di website HackerRank. Jadi di sini dijelaskan bahwa Alice adalah seorang guru. Dia ingin memberikan muridnya minimal 1 permen. Lalu jika ada 2 murid yang duduk bersebelahan, maka murid yang memiliki rating yang lebih tinggi akan mendapatkan candy yang lebih banyak. Lalu jadi kita ini disuruh membuat program yang akan menampilkan output berupa jumlah minimum candy yang dibutuhkan oleh Alice. Jadi ini candy-nya dibuat seminimal mungkin, sesedikit mungkin ya. Di sini murid pertama mendapatkan rating 4, murid kedua mendapatkan rating 6, murid 3 mendapatkan rating 4, dan seterusnya. Oke, lalu murid pertama akan mendapatkan candy minimal yaitu 1. Lalu murid kedua karena memiliki rating yang lebih besar dari murid pertama, dia akan mendapatkan lebih banyak candy. Karena ini kita disuruh membuat candy-nya sesedikit mungkin, maka ditambah 1 jadi 2. Lalu murid 3 karena ratingnya lebih kecil dari murid sebelumnya, maka mendapatkan 1. 5, murid keempat karena mendapatkan rating 5 lebih besar dari murid sebelahnya, maka dia akan mendapatkan lebih banyak candy yaitu 2. Lalu 6 karena 6 lebih besar dari 5, maka dia akan mendapatkan rating 3. Maksudnya mendapatkan candy 3. Lalu karena murid terakhir memiliki rating yang lebih kecil dari sebelahnya, maka akan mendapatkan candy yang lebih sedikit yaitu 1. Lalu bagaimana kita membuat codingannya? Jadi seperti ini. Pertama kita akan hitung dari kiri, lalu dari kanan, lalu akan dilihat nilai maksimumnya. Akan diambil nilai maksimumnya. Oke, pertama akan mendapatkan 1 candy, murid kedua karena lebih besar ratingnya daripada murid sebelumnya, dapatkan 2. Ini 1, 2. Ini seharusnya 3, tapi di sini ditulis 2 saja. Lalu ini 1. Oke, setelah kita hitung dari kiri, sekarang kita hitung dari kanan. 2 akan mendapat murid yang memiliki rating 2 ini akan mendapatkan 1 candy. Ini akan mendapatkan 2 candy. Ini akan mendapatkan 1 candy. Ini akan mendapatkan, karena 4 lebih kecil dari 5, maka seharusnya ditulis 0, lebih kecil ya. Tapi di sini dijelaskan bahwa minimal 1 murid tuh mendapatkan 1 permen. Maka ini saya jadikan 1, ini jadi 2, ini jadi 3. Lalu selanjutnya, apakah 6 lebih besar dari 4? Iya. Maka akan mendapatkan candy lebih banyak yaitu 2, dan seterusnya. Setelah kita selesai melihat dari kiri lalu dari kanan, sekarang kita akan mencari nilai maksimumnya. Maksimum dari 1 dan 1 adalah 1, 2 dan 2 adalah 2, 1 dan 1 adalah 1, 2 dan 2 adalah 2, maksimum dari 2 dan 3 adalah 3, dan maksimum dari 1 dan 1 adalah 1. Seperti ini. Lalu mari kita lihat codingannya. Oke, pertama kita deklarasi dulu n, lalu kita scan n-nya, lalu kita deklarasi lagi array n, lalu kita buat looping di sini, akan di scan array i-nya, lalu kita deklarasi left dan right. Oke, di sini karena ini adalah array, maka kita mulai dari 0 ya. Left 0,
mendapatkan 1 candy. Lalu kita buat looping lagi di sini. Akan dilihat apakah array I lebih kecil sama dengan array I kurang 1. Itu tuh maksudnya apakah lebih kecil dari sebelahnya. Misalnya ini nih. Apakah murid pertama ratingnya lebih besar dari 6? Tidak, makanya mendapatkan 1. Sebaliknya jika tidak lebih kecil, maka left I kurang 1 plus 1. Selanjutnya right n kurang 1 sama dengan 1. Looping lagi di sini akan dilihat apakah array I lebih kecil sama dengan array I plus 1. Akan ini ya. Akan dilihat sebelahnya apakah 2 lebih kecil dari 6? Iya, maka right-nya 1. Lalu jika tidak, maka right I plus 1 plus 1. Lalu kita deklarasi lagi answer-nya, jawabannya. Kita buat looping di sini. Lalu rumusnya answer sama dengan answer ditambah maksimumnya. Maksimumnya akan dilihat right dan left-nya. Mana yang maksimumnya mana nih yang lebih besar, right atau left? Lalu kita print jawabannya. Mari kita tes. Di sini ada 6 murid ya, 6. Lalu murid pertama ratingnya 4, murid kedua ratingnya 6, 3, 4, 2. Ini seharusnya menampilkan output berupa 10 candy. Apakah benar? Ya, benar. Maka codingannya benar, sudah berhasil. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.